Kalau kamu masih percaya otot perlu dirusak saat latihan di gym lalu dibentuk lebih besar dan kuat saat pemulihan, pemahaman pembentukan otot kamu udah kadaluarsa. Ini bikin latihan kamu nggak efektif dan nggak efisien. Jadi kali ini saya akan atasi itu dengan ngejelasin satu pemicu utama hypertrophy yang udah terbukti ilmiah paling ngaruh ke pembentukan otot. Mechanical tension. Mechanical tension adalah pemicu utama hypertrophy yang udah terbukti secara ilmiah. Memang ada hal lain yang bisa berpengaruh ke hypertrophy, kayak muscle damage. Kalau habis latihan kamu ngerasain nyeri otot atau kita sebut DOMS, berarti ada muscle damage. Ngelakuin volume yang banyak bisa ngasih banyak kerusakan otot. Ini biasanya juga dikejar orang-orang saat latihan di gym. Padahal ini udah terbukti gak secara langsung nyebabin pembentukan otot baru. Dan juga muscle damage malah ngehambat pembentukan otot baru kamu. Metabolic stress adalah ngepumpnya otot atau membesarnya otot dan sensasi terbakar saat latihan. Ini juga nggak terbukti secara langsung nyebabin pembentukan otot baru, tapi malah berpotensi sedikit ngehambat karena biasanya orang-orang ngejar pump dengan yang lakuin volume yang tinggi. Jadi gimana cara kita ngecapai mechanical tension dan mechanical tension seperti apa yang mesti kita targetin? Mechanical tension yang kita kejar buat pembentukan otot adalah pelambatan kecepatan repetisi atau gerakan secara tidak disengaja. Jadi buat ngecapai mechanical tension, kamu harus targetin ngecapai failure dalam set kamu. Kamu mungkin pasti ngerasa semakin banyak kamu ngelakuin repetisi, semakin kamu mendekati failure, gerakan kamu semakin melambat di tiap repetisinya, walaupun kamu tetap nge-push atau ngasih usaha yang makin kuat. Inilah yang kita kejar. 5 repetisi akhir yang melambat adalah repetisi yang ngasih mechanical tension buat ngestimulasi hypertrophy. Jadi kalau kamu ngelakuin dikit-dikit tiap setnya dengan beban ringan dan cuma ngejar jumlah total yang banyak, misalnya 100 push up, 100 lateral raise, dan sebagainya, otot kamu emang ngerasa kebakar dan ngepump, tapi kamu nggak ngasih banyak stimulus karena di tiap setnya kamu terlalu jauh dari failure. Sementara kalau kamu pakai beban yang lebih berat dan ngincer failure, kamu bisa dapat stimulus yang jauh lebih besar dengan jumlah set atau repetisi yang jauh lebih sedikit. Semakin dekat kamu dengan failure, semakin besar mechanical tension yang kamu dapat. Banyak orang yang nonton ini mungkin langsung mikir, oke, kalau gitu tiap set harus sampai failure aja. 30 set sampai failure aja. Volumenya banyak tapi sampai failure. Tapi tentu aja nggak sesederhana itu. Karena ada yang bisa ngehambat kemampuan kamu buat dapetin mechanical tension. Salah satu yang paling utama adalah fatigue atau rasa lelah. Ini juga yang bikin semakin singkat waktu istirahat antara set kamu, semakin gak efektif set kamu. Istirahat yang singkat emang bisa bikin kamu dapat pump otot, inflamasi, dan sebagainya, tapi itu gak nyebabin pertumbuhan otot. Jadi tentu aja kamu perlu maksimalin mechanical tension sementara meminimalkan rasa lelah dengan ngelakuin latihan yang efektif dan efisien. Level glikogen yang rendah di otot juga bisa jadi penghambat kamu dalam mencapai mechanical tension. Apa yang bisa nyebabin level glikogen yang rendah? Pola tidur yang buruk, nutrisi yang jelek, misalnya kamu nggak makan cukup karbohidrat, dan kalau kamu fatigue atau terlalu kelelahan saat latihan, itu juga bisa menghambat pengisian kembali glikogen ke otot. Dan tentu aja yang paling jelas adalah pemrograman yang gak benar atau kurang tepat. Jadi segimana kamu mesti targetin mechanical tension? Sekitar 20-30 repetisi efektif. Gampangnya mulai dari 3-10 set per grup otot per minggu dengan 0-2 reps in reserve. Coba mulai dari dikit dulu sebelum ke volume tinggi karena itu bisa jadi lebih cocok dan efisien buat kamu. Misal, buat ngedapetin 2 kali lipat stimulus dari 3 set, kamu perlu ngelakuin 15 set lebih banyak karena adanya penghambat-penghambat tadi. Jadi mending mulai dari volume rendah kalau kamu pemula, biar lebih produktif tapi nggak terlalu berat. Kalau kamu mau ngelakuin lebih banyak volume, kamu bisa nurunin ke 1-2 reps in reserve di tiap setnya, biar gak ngakumulasiin fatigue yang besar. Oke, sekarang aku rangkum beberapa hal yang perlu kamu ingat dan aplikasiin ke latihan kamu. Maksimalkan tensi dan minimalkan rasa lelah. Ini harus jadi prioritas program yang baik. Jangan ngejar pump. Lagian kalau kamu latihan dengan benar dan intensitas tinggi, otot kamu bakal tetap nge-pump. Jadi gak usah ngejar pump doang dengan repetisi yang tinggi. Jangan juga ngejar nyeri otot atau DOMS. Kamu mungkin gak ngalamin DOMS, tapi latihan yang benar lebih produktif daripada latihan yang ngejar DOMS. Pakai 0-2 reps in reserve, 3-10 set per grup otot per minggu sebagai titik mulai kamu. Jaga teknik kamu tetap bagus dan konsisten. Kalau form kamu hancur, mungkin kamu ngira kamu progressive overload, padahal enggak. Mulai dengan 8-12 repetisi per set. Makin banyak repetisi, makin tinggi rasa lelah kamu. Pantau progressive overload sebelum kamu nambah volume. Semua ini bisa bantu kamu perbaiki program latihan kamu jadi lebih efektif dan menghindari kerusakan otot dan rasa lelah.
Kalau kamu perlu bantuan atau kamu pengen kami programin ini buat kamu, jadi kamu bisa langsung latihan dengan efektif tanpa ribet, daftar aja ke Galuh Personal Trainer lewat link di bio atau deskripsi. Makasih udah nonton. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis aja di komen. Sampai jumpa di video berikutnya. CPT out.